Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang, mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Taktakan, diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Nasihudin dipecat lantaran hilangnya data suara C hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74 dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama, pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Puluhan bangunan hangus terbakar dan diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kawasan padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Kejadiannya itu ya aku nggak tahu, soalnya dari belakang apinya kayaknya konslet. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku, anak-anakku tuh, anak kos-kosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku nggak tahu, bingung kayak apa, mau loloskan orang tua aja yang lumpuh, mama aku kasih lumpuh Pak. Lumpuh baru ku tarik kayak binatang aja, nggak bisa angkat. Tetangga belum keluar, Pak, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Mama selamat aja? Iya selamat aja, itu kasihan lumpuh. Jadi apa-apa nggak bisa bawa apa-apa. Aku keluarkan orang tua aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, di RT 20. Sementara dari
ketua RT dan beberapa warga, 2 bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Sebelumnya petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin yang kencang dan sumber air yang terbatas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Penyebab pasti kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 orang lain mengalami luka bakar. Semburan api muncul dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula pada 21 Juni lalu, terjadi semburan alam di sumur minyak ilegal. Dan pada 28 Juni, terjadilah ledakan hingga kebakaran. Akibat peristiwa ini, semburan minyak bumi mencemari Sungai Dawas yang berdekatan dengan lokasi sumur bor dan 4 warga meninggal, sementara 4 warga lain menderita luka bakar. Polisi melakukan penyelidikan secara maraton dan telah mengamankan seorang pria berinisial TM yang merupakan pemilik sumur minyak ilegal. Polsek Sungai Liat telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya, menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM dan AN. Api sudah berhasil dipadamkan 6 Juli lalu. Kini Pemda setempat terus melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian tersebut, lakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban, serta mengejar 1 tersangka lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal bermuatan pupuk terbalik di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, akibatnya ribuan ton pupuk tenggelam hingga mengakibatkan pemilik merugi miliaran rupiah. ...1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir alami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak pun tak sempat diselamatkan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, bangkai kapal yang terbalik belum dievakuasi karena menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Sementara kapal bermuatan pupuk 1.200 ditambah ada sedikit muatan batu kapur yang sifatnya mencair. Kita pastikan muatan di dalam palka tonggang itu, palka kapal itu mencair. Jadi untuk evakuasi kita masih menunggu dari tim yang akan melakukan survei ulang. Terkait peristiwa tersebut, analis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa kapal yang terbalik bermuatan pupuk non-subsidi sehingga tidak begitu berdampak ke petani. Kebetulan itu bukan pupuk subsidi ya, kalau kita di pemerintahan ini biasanya lebih ke Dinas Pertanian itu lebih concern ke pupuk subsidi. Saya pikir itu mungkin pelayanan rutin dari pihak distributor untuk mengangkut pupuk itu untuk terjadi stok. Diketahui sebelumnya, peristiwa karamnya kapal KM Lintas Armada Nusantara terjadi Minggu dini hari, 7 Juli kemarin. Ketika itu kapal sedang lego janggar menunggu masuk pelabuhan. Kemudian arus laut tiba-tiba surut hingga menyebabkan kapal miring dan terbalik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran rumah yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, meski 2 pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri memastikan penyelidikan kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Nggak ada. Polisi juga telah menangkap 2 tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sebelumnya, kebakaran yang menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu, menewaskan seluruh penghuni rumah, termasuk istri, anak, dan cucunya yang terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedua pelaku pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara memiliki peran masing-masing dan saling mengenal dengan korban. Ya, kepolisian Polda Sumut hingga kini masih menyelidiki motif pembakaran dan membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka. Kedua pelaku ini adalah eksekutor yang ada di lapangan. Mereka memiliki peran yang berbeda. RAS itu adalah orang yang membeli campuran bahan bakar Pertalite dengan solar yang dia campur sendiri. Kemudian dia juga yang membonceng pelaku yang kedua, yaitu YST. YST ini adalah orang yang membawa 2 kemasan botol plastik yang berisi bahan bakar campuran itu, yang kemudian dia siramkan ke seluruh dinding permukaan rumah daripada korban, dan yang berikutnya dia pula yang membuang barang bukti. Dari 2 orang ini, mereka saling mengetahui, saling mengenal dengan korban. Tetapi kami masih menggali, polisi masih menggali terkait dengan motif. Karena yang tadi saya sampaikan, Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya, dirilis hari Senin yang lalu, bahwa kita tidak berhenti dari 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Masih ada potensi dugaan keterlibatan pelaku yang... Pemirsa, hujan deras mengakibatkan tanggul setinggi 10 meter longsor menimpa sejumlah rumah di Depok, Jawa Barat. Ya, selain rumah, 2 unit kendaraan juga tertimbun material longsor. Akibat hujan deras yang melanda kota Depok, tanggul setinggi 10 meter dan panjang 30 meter di Jalan Taman Induk Cipayung, Depok, Jawa Barat, longsor. Akibat peristiwa tersebut, 3 rumah rusak parah di bagian depan dan belakang. Sempat terdengar suara gemuruh saat peristiwa itu terjadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut, karena saat peristiwa terjadi, penghuni rumah langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Pas hujan tahu-tahu bunyi krek gitu kan, terus saya peluk anak-anak gitu kan, anak-anak saya peluk, nggak lama tetangga teriak, "Mas, keluar dari rumah," gitu. Pas saya buka pintu udah nggak ada jalanan.
Selain merusak rumah warga, peristiwa ini membuat 2 unit sepeda motor milik warga tertimbun. Satgas PUPR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi motor yang tertimbun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencarian dan evakuasi korban longsor tambang emas di Gorontalo masih dilakukan. Ya, pada Rabu pagi tim gabungan kembali diturunkan ke lokasi longsor untuk mencari korban. Pasca longsor Gorontalo, sebanyak 50 anggota tim gabungan pencarian dan evakuasi kembali diturunkan ke lokasi longsor. Mereka nantinya akan menggantikan tim yang saat ini turun dari lokasi longsor tambang. Mereka bekerja secara bergantian agar upaya pencarian korban hilang bisa berjalan maksimal. Hingga kini, korban yang sudah ditemukan mencapai 23 orang, sementara 22 orang sudah diambil keluarga dan 1 orang belum bisa diidentifikasi. Terus sampai saat ini belum ada informasi dari atas atau ditemukan atau belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, belum ada. Sampai sekarang belum ada. Cuma yang sempat orang kasih tahu 4 orang itu tadi malam, yang mana ada salah satu yang korban dari titik bor 19 sempat ditemukan, tapi dia ada ciri-ciri memakai cincin warna merah, ada tai lalat di hidung. Tapi ini tidak ada, dia tidak ada tai lalat di hidung. Proses evakuasi korban longsor tambang di Gorontalo terus dilakukan tim gabungan. 388 personil gabungan TNI, Polri, dan SAR terus mencari dan mengevakuasi korban yang tertimbun di dalam tambang. Sementara korban selamat berjumlah 73 orang dan dibawa ke Rumah Sakit Aloi Sabu Bone Bolango. Tim Liputan iNews laporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Belasan anak di Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang pemuda tetangganya. Ya, dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan uang dan mengajak bermain game. Belasan anak laki-laki di desa dan kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang pria berinisial AD 32 tahun. Total sementara ada 11 korban yang usianya di bawah 10 tahun. Menurut keterangan korban, aksi bejat pelaku ternyata sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dengan modus mengajak korban bermain game dan memberikan sejumlah uang. Bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan aksi bejatnya ke orang tua mereka. Namun aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah salah satu korban menceritakan yang dialaminya kepada orang tua. Orang kasih keling yuk, gitu. Jadi anak-anak itu udah tahu bahwa dia itu suka mengiming-iming uang. Dari nilai uang Rp5.000 sampai Rp20.000. Mungkin anak-anak yang lebih mau sama dia atau gimana sampai Rp50.000, Pak. Kini orang tua korban telah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami buah hati mereka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPRD Rembang, Jawa Tengah dilaporkan ditangkap oleh otoritas Arab Saudi saat ibadah haji. Ia diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dan keterkaitan haji tidak resmi. Beginilah suasana ruangan Ketua DPRD Rembang, Supadi, Rabu siang. Pintu ruangan tertutup rapat. Supadi mengajukan cuti haji antara tanggal 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Seharusnya ia sudah aktif kembali pada tanggal 26 Juni 2024. Namun sejak tanggal 9 Juni lalu, pihak DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi. Muncul informasi Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan visa haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jamaah haji yang menggunakan visa ziarah atau visa umroh. Namun dugaan tersebut masih ditelusuri oleh pihak DPRD Rembang. Jadi sejak tanggal 25 Juni harusnya sudah selesai cuti, sehingga tanggal 26 diharapkan sudah aktif kembali, namun sampai hari ini belum aktif.
relatif dan kami juga belum menerima informasi resmi baik dari provinsi maupun dari Kemendagri. Namun di pihak kami saat ini masih berusaha untuk mencari informasi resmi tersebut agar bisa disampaikan ke kita. Hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak Konsulat Jenderal Konjen di Jeddah, Arab Saudi, telah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia yang ditahan termasuk Supadi. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang memastikan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Ya, masih bersama kami di Sindo Today, pemirsa. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Ia masa mendesak pejabat wali kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Bekasi berlangsung ricuh di depan kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi. Mereka tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi dan merusak pintu masuk. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pejabat atau PJ Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di salah satu SKPD, sejumlah oknum petugas diduga melakukan pungli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintas. Dalam 12 SKPD itu, selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahannya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mahasiswa meminta PJ Wali Kota Bekasi segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 4 orang mengalami luka-luka termasuk supir yang terjepit di badan truk. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 85B, arah Bandung menuju Jakarta di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. 10 kendaraan rusak parah, diantaranya bus, truk sayuran, truk pindad, dan minibus. Empat orang luka-luka, bahkan kernet truk sayuran sempat terjepit di bagian depan truk. Kecelakaan bermula ketika bus jurusan Garut Lebak Bulus diduga mengalami remblong di jalan turunan. Bus kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Ini saya ngeliatinnya cuma lolos rem doang gitu. Dari pertama masuk ke Pegunungan dari lewat jembatan ya. Ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat baju sayuran. Sama dengan teman dari Polres Purwakarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berikan keterangan. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan, Dan? Bisa. Nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya. Petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya baik, halo Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Reza dan Ocha serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang pada pagi hari ini memang sudah mengalami peningkatan volume arus lalu lintas. Yakni kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dalam kondisi ramai di mana keramaian didominasi oleh kendaraan roda 4. Terlihat dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan, di mana terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light dan selepasnya juga masih cenderung tersendat menuju ke arah Kuningan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto juga masih dapat melaju walaupun terkadang terjadi ketersendatan. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah Mampang tampak adanya antrian kendaraan yang cukup panjang berkisar sepanjang 150 meter di belakang garis stop. Dari arah Mampang yang akan menuju ke Kuningan juga terlihat adanya pertemuan arus dari arah Cawang yang akan menuju ke Kuningan, di mana juga terjadi perlambatan percepatan yang sama pada arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan, menuju ke arah Gatot Subroto masih dapat menempuh kecepatan normal. Dan pada pagi hari ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Kepadatan ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda, juga mengantisipasi terhadap banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota. Dan kami himbau kepada para pengendara untuk tetap pada lajurnya dengan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang juga saat ini terjadi antrian namun tidak begitu panjang. Dan selepas antrian traffic light, pengendara dapat melaju kecepatan normal. Selanjutnya, kondisi arus lalu lintas dari arah Kuningan saat ini mengalami penutupan bagi arah Kuningan yang akan menuju ke arah Mampang dialihkan ke underpass untuk dapat mengurangi kepadatan pada Simpang Kuningan Jakarta Selatan ini. Dan kami himbau kepada peserta lalu lintas dari arah Kuningan yang akan melangsungkan putar balik kembali ke arah Kuningan ini dapat mengambil lajur paling kanan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan belok kiri menuju ke arah Cawang. Kami ingatkan kepada para peserta lalu lintas agar dapat mentaati peraturan lalu lintas khususnya traffic light pada kawasan ini, mengingat adanya pertemuan arus dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup padat pada Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 244 kasus laka lantas dengan rincian 35 meninggal dunia, 33 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 244 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor pihak pelaka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan ceroboh terhadap lalu lintas dari depan pada saat mengemudi. Dan sekitar 67% korbannya adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk itu kami mengimbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mentaati peraturan berlalu lintas yang ada selama perjalanan Anda. Nah, kami tekankan kepada pengemudi roda 2 untuk tetap menggunakan helm berstandar nasional baik penumpang maupun pengemudi untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara, dan jangan lupa untuk selalu mentaati himbauan ataupun arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Ya pemirsa, subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Ya, pemerintah berencana membatasi penggunaan BBM jenis Pertalite. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Menurutnya orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi, ya kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan saya nggak tahu, kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ya pemirsa, usai dinyatakan bebas, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan menantang Aep untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Ya, dalam unggahan YouTube, Aep ditantang berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama Aep. Peggy pun menantang Aep berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle, kita debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian Aep diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Sebelumnya Aep mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu, akankah Aep memenuhi tantangan yang diberikan Peggy terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini kemudian menjadi hal yang meresahkan berikutnya setelah citra Polri kemudian sempat terancam beberapa kali begitu ya. Sekarang akhirnya saksi-saksi yang sebelumnya memberikan keterangan yang membingungkan baik itu Aep mungkin ataupun itu Rudiana dan juga Ketua RT. Nah, Ketua RT ini terbaru kan sudah mengatakan ya bahwa ternyata dia mendapatkan intimidasi begitu sehingga membuat kesaksian yang betul salah. sekali. Ocha ini juga menjadi tamparan keras pastinya untuk Polda Jawa Barat dan tentunya menjadi PR besar kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk menangkap Peggy Peron sebenarnya. Betul, atau justru mendalami kembali begitu, benarkah Peggy yang sebenarnya membunuh Vina ataukah ada sebenarnya skenario lain yang kita tidak ketahui begitu ya. Betul sekali, dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya. Ya, mereka meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana,
meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta, sama kita nanti pertanyakan itu sih ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Polda Jawa Barat didesak untuk mendatangi rumah Peggy dan meminta maaf. Ya, psikolog forensik Reza Indragiri juga berharap nama Peggy Setiawan dipulihkan setelah menang di pra-peradilan. Dan berikut pernyataan Reza Indragiri dalam program Rakyat Bersuara. Tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi, tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. 2 kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, wabil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Ya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, 7 pelaku judi online ditangkap bersama dengan sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Kita ada mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303, yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut,
berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dan hingga kini petugas masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain atau tidak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ini lagi-lagi ya memang perkara judi online ini menjadi polemik dan juga hal yang sangat sulit untuk diberantas di Indonesia begitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kalangan menengah ke bawah gitu ya, memang literasi keuangan ini belum cukup baik gitu ya. Tapi ya tidak heran juga begitu di kalangan pejabat saja, legislatif maupun eksekutif, transaksi judi online sangat besar. Gimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan figur yang baik juga begitu kan? Betul sekali, Ocha. Dan memang akibat dari judi online ini memang sangat banyak ya, diantaranya ada terlilit finansial, kemudian kesehatan mental juga terganggu, dan tidak mungkin juga ataupun bisa juga terjadi seperti yang tadi sudah diberitakan ya, bahwa bisa juga terjerat pidana. Dan di Banjarnegara ini, Ocha, ini seorang pria juga mengaku menjadi korban begal. Ya, pria tersebut kebingungan karena sepeda motornya digadaikan untuk judi online. Sultan Albar, remaja yang pura-pura terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi pun bergerak cepat untuk menyelidiki pengakuan remaja 19 tahun ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pura-pura dibegal karena kebingungan. Sepeda motornya digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk judi. Pelaku juga menggelapkan uang perusahaan 5 juta rupiah dan habis digunakan judi online. Soalnya panik saya, Pak. Panik kenapa, Pak? Ya panik karena saya mengambil uang dari pihak koperasi itu sendiri. Saya memakai uang dari pihak koperasi. Berapa uang koperasi ini? Untuk bermain judi online itu. Jadi kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus setelah kalah itu gimana kamu? Itu saya bingung kan, karena dari pihak koperasi juga sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau ada masalah-masalah seperti itu. Akibat ulahnya ini, remaja tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja tersebut terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi melepas 29 atlet Olimpiade Paris 2024 di Istana Negara, Jakarta. Ya, Presiden Indonesia berharap atlet Indonesia bisa menang sehingga lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan di Paris. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Sebanyak 29 atlet terbaik tanah air akan mengikuti ajang olahraga 4 tahunan dunia pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Dilepas secara simbolis di Istana Kepresidenan, Joko Widodo meminta kepada atlet untuk optimis dalam persiapan, tampil baik walau persaingan sangat ketat. Harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Jumlah atlet yang dikirim tahun ini, 29 atlet, merupakan terbanyak dalam 20 tahun terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam laporannya melampirkan bahwa delegasi yang dikirim oleh Indonesia total sebanyak 88 orang mencakup pelatih dan staf. Sementara Anindya Novian Bakri, Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, Chief the Mission kontingen Indonesia, dari 29 ada 16 atlet laki-laki, 13 perempuan, dan 12 cabang olahraga.
32 cabang di Olimpiade. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bagus Prasetyo melaporkan. Ya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini akan menghadapi vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Giselia Nurrahma di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, baik Gisel, bagaimana suasana terkini jelang pembacaan putusan Syahrul Yassin Limpo di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Reza, Ocha, dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, akan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Pada hari ini sidang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Untuk saat ini pemirsa, ruangan sidang masih ditutup dan hingga saat ini dari pantauan kami belum melihat adanya baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pihak SYL yang datang ke lokasi pengadilan ini. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, keluarga SYL seperti anak-anaknya kemungkinan nanti akan hadir untuk menyaksikan sidang vonis SYL pada hari ini, kecuali istrinya yang diketahui saat ini sedang sakit dan masih berada di Makassar. Seperti diketahui juga bahwa SYL sebelumnya ini dituntut sebanyak 12 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara. SYL juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai 44,27 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Jika SYL tidak mampu mengganti atau membayar, hukuman diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dan pemirsa, jika kita melihat pada agenda sidang sebelumnya, pada pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi, SYL ini memberikan bantahan seputar dakwaan yang menyebut SYL melakukan pemerasan terhadap para eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian. SYL juga sempat meminta keringanan kepada majelis hakim atas tuntutan yang diterimanya dengan menyebutkan sejumlah rekam jejaknya sebagai abdi negara selama puluhan tahun di Indonesia. Kemudian adapun hal yang memberatkan SYL dari pihak jaksa penuntut umum adalah tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan korupsinya dengan motif tamak. Selanjutnya pemirsa, mari kita nantikan bersama-sama bagaimana hasil sidang vonis atau keputusan dari majelis hakim terhadap SYL dalam kasus ini. Demikian Reza, Ocha. Baik. Gisel, kita nantikan sidang vonis yang akan diberikan kepada SYL pada hari ini. Namun apakah sidang vonis pada hari ini juga akan dilakukan kepada terdakwa lainnya? Baik, kita mengalami kendala teknis. Baik, terima kasih banyak Gisela Nurrahma melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.